firman Tuhan hari ini? Oh, haleluya. Jangan kamu tidak sabar-sabar. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita lihat dalam 1 Korintus bab yang ke-7, Pastor akan menyambung ini khotbah besar dari 1 Korintus. Saudara, ada dua perkara yang Pastor mau share. Yang pertama, saudara, minggu yang lalu saya berada di tingkat 2 bersama kanak-kanak kita. Dan saya sangat gembira karena dapat kongsikan satu cerita tentang kelahiran Musa dari Keluaran bab yang kedua. Dan yang memberi saya sukacita adalah 19, ini kelas senior lah ini, dari darjah 3 sampai darjah 6. Ada 12 lelaki dan 7 perempuan. Nampaknya di tingkat bawah majority itu lelaki, tapi di atas pula kadang-kadang saya lihat majority perempuan begitu. Jadi dalam hati saya lah, kita jaga baik-baik anak-anak kita lah, termasuk lelaki, supaya waktu mereka meningkat remaja, mereka bersama-sama kita di sini, supaya seimbang begitu. Yang paling seimbang 50-50 lah itu, lelaki dan perempuan. Jadi doakan pelayanan kanak-kanak, itu sangat bermakna, sangat penting. Cuma saya tidak tahu sama ada saya ada karunia atau tidak. Saya tanya ada seorang budak di depan saya, kamu paham apa pastor cerita? Dia bilang tidak. Adakah saya sudah sia-siakan masa saya 30 menit? Tapi mereka mendengar tahu, mereka tidak main-main pun. Jadi saya rasa mungkin saya ada sedikit karunia juga itu. Nanti saya minta aturlah ini, sekali 3 bulan saya turun ke bawah untuk mengajar ini anak-anak kita. Saudara, perkara yang kedua adalah minggu hadapan, kalau Tuhan izinkan, saya akan keluar kawasan, melayani di kawasan Anti-Liban. Ada 3 sesi KKR dari Jumat malam sampai Sabtu malam. Dan kalau ada mesyuarat majlis sidang terdekat, biasanya saya sudah bentangkan dalam mesyuarat. Sebab belum lagi ada mesyuarat, mungkin hanya pengurusi sama beberapa pemimpin saja yang tahu. Jadi itulah saya mau kongsikan dengan kita, supaya jangan kamu terkejut, pastor kamu tidak ada. Mungkin Jumat saya jalan sudah itu, di Anti-Liban cukup jauh. Hari Minggu saya balik. Kalau ada apa-apa, kamu mau minta doa, kamu boleh teks. Ini seluruh dunia WhatsApp pun boleh sampai. Jangan kamu takut kamu mengganggu pastor. Okay? Jumaat, Sabtu pun kamu teks pastor kalau perlu doa. Pastor bukan setiap masa itu berkhotbah kan, bolehlah doakan kamu di Anti-Liban. Jadi tolong doakan perjalanan dan pelayanan pastor pada ujung minggu hadapan. Saudara, mari kita lihat dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-7. Ini sudah dekat, sudah ini separuh, sudah belum lagi sampai setengah daripada surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat yang pertama 1 Korintus bab yang ke-7. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu.
Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Saudara, di sebelah kanan tuh mungkin firman Tuhan ini drastik untuk kamu, sampai kamu bergegar. Ada gegar, bukan tiga doji, Pak. Kita mau tiga doji. Ya, saudara, ya, firman Tuhan ini macam tidak perlu pun saya uraikan, sebab Paulus katakan di bagian firman Tuhan yang lain, I write to you what you understand. Paulus adalah gembala, dia bukan saja rasul. Jadi dia menulis sesuatu yang mudah difahami. Memang ada bahagian juga, Rasul Petrus juga mengatakan ada hal-hal yang Paulus tulis sukar difahami. Orang yang tidak berprinsip memutar baliknya dalam surat 2 Petrus. Rasul Petrus pun mengatakan kadang-kadang Paulus boleh menulis sesuatu yang sukar untuk dimengerti. Tapi untuk bahagian firman Tuhan ini mungkin cukup mudah. Yang pertama, jangan kamu salah tafsir ayat yang pertama. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Sebenarnya ini ada connection dengan pasal yang ke-6. Di sini adalah baik lelaki kalau ia tidak mengadakan hubungan intim dengan perempuan, sebab bahaya percabulan. Ada orang yang percaya Tuhan, jemaat Korintus pun, mereka ada hubungan sulit, percabulan. Dalam ayat-ayat terakhir bab yang ke-6, itulah Paulus katakan, hati-hati laki-laki, jangan mengadakan hubungan intim dengan perempuan lain selain daripada istrimu. Saudara, dalam ayat yang kedua, saudara, selamat datang kepada yang baru, silakan duduk. Haleluya. Kita sedang membaca dari surat Paulus 1 Korintus pasal yang ke-7. Mengingat bahaya percabulan, baik setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi perkawinan ini sesuatu yang sangat normal, saudara. Tapi di sini Paulus memberi satu alasan yang mungkin kalau orang zaman modern seperti kita rasa aneh sedikit. Untuk mengelak percabulan, bagus. Pula kita kawin, kata Paulus kan? Ada kebenaran di situ, saudara. Tapi kalau kita paham rahasia firman Tuhan, perkawinan itu bukan hanya mengelak dari percabulan. Jangan kita pikir, sebab kita boleh mengadakan hubungan intim dengan pasangan suami atau istri kita, itu saja tidak. Banyak firman Tuhan tentang perkawinan yang diperkenankan Tuhan. Tapi di sini karena konteksnya di Korintus, masalah banyak lelaki dikodai, dicobai untuk melakukan percabulan. Paulus memberi nasihat, lebih baik kawin, perempuan ada suami, lelaki ada istri. Ayat yang ketiga, saudara, dalam hubungan suami istri, kalau saudara baca ayat ini, jangan kita katakan begini, istri tunduk, saya kepalamu. Kadang-kadang sebab ada firman Tuhan juga mengatakan begitu kan, tunduk kepada suami. Dalam beberapa ayat mengatakan ini setara. Suami istri hak yang sama dalam hal menjalinkan hubungan intim. Suami tidak berhak atas tubuhnya. Kalau istri mau, begitulah suami harus rela. Kalau suami itu mau, istri harus rela. Tapi jangan juga salah tafsir. Saya harap tidak ada yang terlalu muda di sini. Ini untuk orang yang matang, ini. Orang matang. Ya, orang matang di sini. Ini firman Tuhan, saudara. Sebab Tuhan menciptakan kita, kalau dalam bahasa Inggris ya, there are many aspects of our humanity. Banyak dimensi dalam kemanusiaan kita. Kita adalah moral, kan? Kita adalah intellectual, kita adalah orang rohani.
but we are also sexual being. God created that. Maksudnya keinginan untuk melakukan hubungan intim itu bukan salah. Kadang-kadang kita salah diajar, sehingga wah kita takut, kita rasa itu wah sangat kotor. Tidak, saudara. Dalam perkawinan kudus, suami dan istri ada hak yang sama. Seperti dalam ayat 3 dan 4. Bahkan Paulus mengatakan, janganlah kamu saling menjauhi. Hanya sementara waktu saja. Saudara, penerapan ayat ini beberapa kali saya beri nasihat kepada pasangan muda. Pasangan muda sama dengan mereka merancang untuk menikah atau baru menikah. Jangan menjauhkan, sebagai contoh lah. Kalau kamu kerja di Pitas, istrimu kerja di Sepitang, susah juga kan? Berapa jam itu mau jalan? Mungkin memandu 5 jam. Saudara dengar ini baik-baik. Kadang-kadang tekanan untuk mencari nafkah hidup. Paulus mengatakan ini pun kelonggaran, bukan perintah. Pastor sampaikan ini sebagai nasihat. Saudara akan mempertimbangkan apa yang baik. Yang terbaik untuk pasangan yang baru menikah adalah hidup bersama di satu rumah. Saya petik ayat dari Ulangan mengatakan 1 tahun pun lelaki itu harus bercuti dari tugas pergi perang, dari berladang, supaya dia menyenangkan hati istrinya. Maksudnya ada cukup masa bersama perempuan yang baru dinikah. Saudara paham maksud saya? Jadi kalau kita terus hidup berjauhan, beberapa orang, sebab pastor sudah 31 tahun dalam pelayanan. Ada satu kali seorang pelajar minta nasihat saya, sebab saya mengajar di MTS beberapa tahun, bahkan beberapa seminari yang lain termasuk di Singapura. Jadi ada seorang katakan begini, pastor kami mau melangsungkan pernikahan, tapi setelah saya menikah, saya terus mau pergi Indonesia. Terus saya jawab dia, kamu bawa istrimu? Tidak, sekali setahun. Sudah, jangan. Jangan kamu kawin. Kamu kawin bawa istrimu ke Indonesia. Ataupun tunang sejak kamu pergi Indonesia, balik, menetap di Sabah, baru kawin. Saudara paham maksud saya? Supaya hubungan suami istri itu tetap intim, akrab, sesuai dengan tuntutan firman Tuhan di sini. Kalau terus berpisah, hubungan itu tidak sehat. Seperti yang pastor katakan, kadang-kadang tekanan untuk menyerah hidup ini, seperti betul-betul mana tahu betul ada orang kerja di Pitas, istrimu di Sepitang, kamu sudah rasa sedih. Jangan kamu rasa sedih hari ini. Kamu berusaha bagaimana atur kehidupan kamu, hubungan suami istrimu, supaya kekal bertahan bahagia di hadapan Tuhan, menjadi teladan kepada seluruh jemaat, kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Saudara, sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup sama-sama. Saya baca di sini, dan Paulus, ini very common sense. Iblis jangan menggodai kamu. Maksudnya kamu tidak tahan itu adalah macam, itulah saya katakan manusia itu ada needs, ada sexual desire. Kalau tidak menahan, itulah sampai di Korintus mereka pergi cari pelacur. Bab yang ke-6 kamu boleh baca, Paulus memberi teguran yang keras. Tidak ada bahagian dalam kerajaan surga mereka yang melakukan pencabulan, perzinaan, pencuri dan lain. Saudara, supaya iblis jangan menggoda kita, kita harus hidup serumah, sebumbung dengan suami atau istri kita.